Assalamualaikum sahabat narasi kehidupan yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan narasi kehidupan tentang merinding. Bandung viral hari ini. Seorang istri bangkit setelah 1 tahun dikubur. Ternyata ini penyebabnya. Semua orang akan terkejut ketika mendengar akhir dari cerita ini. Sebelum masuk kisahnya, alangkah baiknya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Yang sudah like dan subscribe didoakan banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan mari kita masuk pada kisahnya. Di sebuah kampung yang terletak di pinggiran Bandung, hidup seorang pria bernama Hadi. Usianya 45 tahun. Seorang petani sederhana yang menjalani kehidupannya dengan tenang bersama istrinya, Lina, yang telah menikah dengannya selama 18 tahun. Hadi dikenal sebagai sosok yang rajin bekerja di ladang, dan Lina adalah wanita yang penuh kasih sayang, selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Mereka memiliki 2 anak yang masih kecil, yang menjadi alasan utama bagi Hadi untuk bekerja keras setiap hari. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi ladang padi, tempat di mana mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan damai. Namun, kebahagiaan itu segera terguncang oleh kejadian yang tak terduga. Pada suatu hari, Lina tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, namun dalam waktu singkat kondisinya memburuk. Hadi, yang panik melihat istrinya yang tergeletak lemah, segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa tes, dokter memberikan kabar yang mengejutkan. Lina didiagnosis mengidap penyakit yang langka dan mematikan, yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan medis. Hadi merasa dunia seakan runtuh di depannya. Lina adalah segalanya baginya, satu-satunya orang yang selalu ada di sampingnya, yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah hidupnya. Ketika dokter memberitahu bahwa Lina hanya memiliki sedikit waktu lagi, Hadi merasa frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berusaha untuk tetap kuat, demi anak-anak mereka yang masih kecil. Hari demi hari, kondisi Lina semakin memburuk. Hadi menghabiskan setiap waktu di samping istrinya, berharap ada keajaiban yang datang. Namun, meskipun segala usaha telah dilakukan, akhirnya Lina menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Hadi. Kepergiannya meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Hadi, dan ia merasa hidupnya kehilangan arah. Setelah pemakaman, Hadi merasa kesepian dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa Lina. Ia merasa sangat tertekan, namun tidak ada waktu untuk meratapi lebih lama karena ia harus tetap kuat demi anak-anak mereka. Setiap malam, Hadi merasa sepi dan kesepian, dan seringkali ia terbangun dengan rasa cemas yang menghantui tidurnya. Namun, 1 tahun setelah kematian Lina, kehidupan Hadi yang tenang dan damai mulai diguncang oleh sebuah kejadian yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu malam, setelah 1 tahun Lina dimakamkan, sebuah kejadian aneh terjadi yang akan mengubah hidup Hadi selamanya. Di sebuah kampung yang terletak di pinggiran Bandung, hidup seorang pria bernama Hadi. Usianya 45 tahun, seorang petani sederhana yang menjalani kehidupannya dengan tenang bersama istrinya, Lina, yang telah menikah dengannya selama 18 tahun. Hadi dikenal sebagai sosok yang rajin bekerja di ladang, dan Lina adalah wanita yang penuh kasih sayang, selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Mereka memiliki 2 anak yang masih kecil, yang menjadi alasan utama bagi Hadi untuk bekerja keras setiap hari. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi ladang padi, tempat di mana mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan damai. Namun, kebahagiaan itu segera terguncang oleh kejadian yang tak terduga. Pada suatu hari, Lina tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, namun dalam waktu singkat kondisinya memburuk. Hadi, yang panik melihat istrinya yang tergeletak lemah, segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa tes, dokter memberikan kabar yang mengejutkan. Lina didiagnosis mengidap penyakit yang langka dan mematikan, yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan medis. Hadi merasa dunia seakan runtuh di depannya. Lina adalah segalanya baginya, satu-satunya orang yang selalu ada di sampingnya, yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah hidupnya.
Ketika dokter memberitahu bahwa Lina hanya memiliki sedikit waktu lagi, Hadi merasa frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berusaha untuk tetap kuat, demi anak-anak mereka yang masih kecil. Hari demi hari, kondisi Lina semakin memburuk. Hadi menghabiskan setiap waktu di samping istrinya, berharap ada keajaiban yang datang. Namun, meskipun segala usaha telah dilakukan, akhirnya Lina menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Hadi. Kepergiannya meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Hadi, dan ia merasa hidupnya kehilangan arah. Setelah pemakaman, Hadi merasa kesepian dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa Lina. Ia merasa sangat tertekan, namun tidak ada waktu untuk meratapi lebih lama karena ia harus tetap kuat demi anak-anak mereka. Setiap malam, Hadi merasa sepi dan kesepian, dan seringkali ia terbangun dengan rasa cemas yang menghantui tidurnya. Namun, 1 tahun setelah kematian Lina, kehidupan Hadi yang tenang dan damai mulai diguncang oleh sebuah kejadian yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu malam, setelah 1 tahun Lina dimakamkan, sebuah kejadian aneh terjadi yang akan mengubah hidup Hadi selamanya. Keesokan harinya, Hadi tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbangun beberapa kali di tengah malam, merasakan gelisah yang tak kunjung reda. Perasaan cemas dan takut terus menggerogoti pikirannya. Kejadian semalam, ketika ia melihat sosok Lina yang telah meninggal 1 tahun lalu, terus berputar di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu benar-benar Lina? Atau hanya hayalan dari rasa rindu dan penyesalan yang mendalam? Selama beberapa hari berikutnya, Hadi mencoba untuk melanjutkan rutinitasnya. Ia kembali bekerja di ladang, merawat anak-anaknya, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun ia berusaha untuk tampak normal, perasaan aneh itu tidak pernah hilang. Ia merasa seperti ada yang mengawasi, ada yang menunggunya untuk menyelesaikan sesuatu yang tak ia pahami. Setiap kali Hadi berada di ladang, ia merasa ada yang berbeda. Angin yang seharusnya membawa kesejukan, kini terasa semakin dingin. Tanah yang biasanya subur, kini tampak kering dan keras. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada beban yang tidak terlihat menahannya. Di malam hari, Hadi mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara pintu yang terbuka, langkah kaki yang berat, dan bahkan bisikan yang tak bisa ia mengerti. Lina, istrinya, selalu menjadi sosok yang penuh cinta dan perhatian. Mereka membangun hidup bersama dari bawah, dan meskipun sederhana, mereka selalu merasa bahagia. Namun sekarang, setelah kepergian Lina, Hadi merasa terperangkap dalam kesendirian yang tak terkatakan. Ia berusaha untuk tetap tegar demi anak-anaknya, namun malam-malam yang sunyi selalu membawanya kembali pada bayang-bayang istrinya. Pada malam kelima setelah kejadian itu, ketika Hadi sedang merenung di ruang tamu, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Hati Hadi berdegup kencang. Ia tahu suara itu tidak datang dari angin atau hewan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Namun, yang ia lihat bukanlah siapapun. Pintu itu terbuka lebar, namun tidak ada orang di luar. Hadi melangkah keluar, matanya melirik ke sekitar halaman, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Saat ia berbalik untuk masuk kembali, ia merasakan sesuatu yang berat di punggungnya, seperti ada yang mengikuti langkahnya. Saat itu, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih menggetarkan. Janji itu harus dipenuhi. Hadi, kamu tidak bisa melarikan diri. Hadi merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berbalik dengan cepat dan melihat bayangan gelap yang bergerak di sekitar halaman. Bayangan itu semakin mendekat, seolah ingin menagih sesuatu yang sangat besar darinya. Lina, apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang belum saya selesaikan? Tanya Hadi dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak berbicara. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tanpa peringatan, tanah di halaman mulai bergerak, dan dari dalam tanah, muncul sebuah tangan putih yang terulur ke permukaan. Hadi terperangah. Matanya terbuka lebar melihat kejadian itu. Dari balik tanah, muncul sosok wanita berpakaian putih, yang tak lain adalah Lina, tapi kali ini ia tampak lebih pucat dan mata putihnya memancarkan cahaya gelap.
Ini bukan jalan yang mudah. Hadi, kamu harus memilih. Sosok Lina yang muncul dari tanah itu hanya berdiri diam, menatap Hadi dengan mata yang seolah menyimpan ribuan pesan yang belum terungkap. Hadi merasa seperti dunia berhenti berputar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Semua yang ia lakukan untuk menghidupi keluarganya, semua usaha untuk melanjutkan hidup setelah kehilangan Lina, kini terasa sia-sia. Pilihan apa yang saya punya? Lina? Apa yang harus saya lakukan? Suara Hadi bergetar. Sosok Lina kemudian bergerak perlahan, mendekatkan wajahnya ke Hadi, dan berbisik dengan suara yang dalam dan menakutkan. Kamu harus menebus apa yang telah kau buat. Janji itu harus dipenuhi, atau semuanya akan berakhir. Hadi mundur beberapa langkah, terkejut dan ketakutan. Ia tahu bahwa sesuatu yang sangat besar dan mengerikan akan terjadi jika ia tidak bisa memahami pesan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju rumah, menutup pintu dengan keras, dan jatuh terhuyung ke lantai. Di dalam pikirannya, ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal telah berubah selamanya. Keesokan harinya, Hadi merasa terperangkap dalam kebingungannya. Meskipun kejadian malam itu telah mengguncang hidupnya, ia berusaha untuk tetap melanjutkan rutinitas sehari-hari. Namun, ketakutan yang terus membayangi pikirannya tak dapat ia hindari. Setiap suara, setiap bayangan, membuatnya teringat pada Lina yang seolah tidak pergi, malah kembali dengan sesuatu yang lebih gelap. Di ladang, Hadi bekerja dengan langkah gontai. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengalihkan pikirannya, namun tak ada yang berhasil. Setiap detik, suara itu, bayangan itu, dan kata-kata yang didengarnya malam itu terus menghantui. Janji itu harus dipenuhi. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Sore itu, setelah selesai bekerja, Hadi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia selesaikan, sesuatu yang berhubungan dengan janji yang belum dipenuhi. Ia memutuskan untuk pergi menemui Ustaz Raffi, seorang ulama yang dikenal bijaksana di kampung mereka. Ustaz Raffi adalah satu-satunya orang yang dapat ia percayai untuk memberi pencerahan. Saat Hadi tiba di rumah Ustaz Raffi, suasana terasa tenang. Ustaz Raffi yang sudah lanjut usia sedang duduk di serambi rumah, membaca Al-Quran. Hadi mendekat dengan langkah pelan, dan Ustaz Raffi menyadari kedatangannya. "Assalamualaikum, Ustaz," sapa Hadi dengan suara pelan. "Waalaikumsalam. Hadi, ada yang mengganggu hatimu?" jawab Ustaz Raffi sambil mengangkat wajahnya dan menatap Hadi dengan tatapan lembut namun tajam. Hadi terdiam sejenak, menatap tanah. "Ustaz, saya merasa ada yang aneh dalam hidup saya. Setelah setahun Lina meninggal, malam kemarin saya melihatnya lagi. Dia keluar dari kuburnya. Dia mengatakan bahwa saya belum menebus janji yang saya buat." Ustaz Raffi menghela napas panjang, kemudian menutup Al-Quran dan menatap Hadi dengan penuh perhatian. "Janji itu, Hadi, adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam perbuatan yang salah, tapi kita harus ingat bahwa setiap tindakan kita ada akibatnya. Apa yang kamu rasakan saat ini adalah akibat dari sesuatu yang pernah kamu lakukan, meskipun kamu tidak sepenuhnya sadar." Hadi merasa terperanjat. "Apa maksud Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu bagaimana harus menebusnya. Saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi setiap malam saya dihantui." Ustaz Raffi menatap Hadi dengan penuh kebijaksanaan. "Hadi, kita tidak selalu dapat menghindari konsekuensi dari tindakan kita, tetapi kita bisa memperbaikinya dengan cara yang benar. Taubat adalah jalan pertama. Tetapi itu bukan hanya kata-kata. Itu harus datang dari hati yang tulus, disertai dengan perbuatan yang membuktikan bahwa kamu benar-benar ingin berubah. Jika memang ada janji yang belum kamu tepati, maka saatnya untuk memenuhinya." Hadi merasa terbebani oleh kata-kata Ustaz Raffi.
Tapi bagaimana saya bisa tahu apa yang sebenarnya harus saya lakukan? Lina tidak memberi saya jawaban yang jelas. Saya merasa semakin bingung. Ustaz Raffi tersenyum pelan. Hati kita, Hadi, memiliki petunjuknya sendiri. Cobalah untuk mendengarkan apa yang ada dalam dirimu. Jalanmu tidak akan terhalang jika kamu benar-benar berniat untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh keraguan, Hadi mengangguk. Terima kasih, Ustaz. Saya akan mencoba untuk mencari jawaban dalam diri saya. Tapi saya takut, saya mungkin sudah terlambat. Ustaz Raffi menyentuh bahu Hadi dengan lembut. Tidak ada kata terlambat jika kita benar-benar berniat memperbaiki diri. Allah selalu menerima taubat hambanya yang kembali dengan sepenuh hati. Hadi meninggalkan rumah Ustaz Raffi dengan hati yang lebih ringan, tetapi masih banyak pertanyaan yang menggelayuti pikirannya. Apa yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan janji yang belum dipenuhi itu? Apa yang bisa ia lakukan untuk benar-benar menebus kesalahannya? Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, dan mungkin ia belum menemukan semua jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, ia harus melangkah lebih jauh lagi untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Ustaz Raffi, Hadi merasa ada sedikit kelegaan dalam dirinya. Kata-kata Ustaz Raffi mulai menumbuhkan harapan baru. Namun, perasaan cemas dan ketakutan yang menyelimuti hatinya tidak bisa hilang begitu saja. Kejadian malam itu, ketika Lina muncul dari kubur, masih membekas jelas di pikirannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang mengikatnya dengan masa lalu, dan hanya dengan memenuhi janji, itulah ia bisa mendapatkan kedamaian. Pagi itu, Hadi memutuskan untuk pergi ke kuburan Lina, tempat di mana semua itu dimulai. Ia ingin merenung, berdoa, dan mencari jawaban atas semua pertanyaannya. Langit Bandung cerah, tetapi angin pagi membawa hawa yang agak dingin. Hadi berjalan perlahan menuju makam Lina, melewati ladang-ladang padi yang sudah mulai menguning. Ketika sampai di kuburan, Hadi duduk di samping makam Lina. Hatinya penuh dengan kesedihan, namun ada juga rasa penyesalan yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini, dengan kenangan tentang Lina yang terus menghantuinya, bahkan setelah kematiannya. Apa yang sebenarnya harus saya lakukan? Lina. Hadi berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik. Saya merasa terjebak. Semua yang saya lakukan untuk kita, semuanya ternyata membawa saya pada jalan yang salah. Apa yang kamu inginkan dariku? Apa janji yang belum saya penuhi? Suaranya terhenti, seolah menunggu jawaban dari dalam dirinya. Angin berhembus lembut, membawa serpihan daun kering yang terbang di sekelilingnya. Hadi menutup matanya, mencoba untuk mendengar sesuatu, apapun yang bisa memberinya petunjuk. Tapi yang ia dengar hanya keheningan yang menyesakan. Tiba-tiba, Hadi merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di dekat makam Lina mulai bergerak. Bukan seperti tanah yang bergeser karena angin, tetapi seperti ada sesuatu yang menggerakkannya dari bawah. Hadi terkejut dan langsung berdiri. Matanya membesar melihat apa yang terjadi di depan makam. Tanah itu mulai mengangkat dirinya sendiri, dan sebuah tangan putih keluar perlahan dari dalam tanah. Hadi mundur beberapa langkah, terperangah dengan apa yang ia lihat. Itu adalah tangan Lina, namun kali ini tampak lebih pucat dan menakutkan. Dengan perlahan, tubuh Lina mulai muncul dari dalam tanah, seperti makhluk yang bangkit dari kubur. Lina yang terbangun itu memandang Hadi dengan mata kosong. Wajahnya pucat, seolah-olah baru saja terbangun dari tidur panjang. Hadi, kamu sudah memilih jalanmu. Saatnya untuk membayar. Suara Lina terdengar dalam dan berat. Hadi merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ia tidak tahu apakah ini kenyataan atau hanya mimpi buruk yang tak berujung. Lina, apa yang terjadi? Apa yang kamu inginkan dariku? Lina yang bangkit itu mulai melangkah ke arah Hadi. Janji itu harus dipenuhi. Hadi, tidak ada jalan keluar dari perjanjian yang telah dibuat. Hadi merasa tubuhnya kaku. Ketakutan dan kebingungan melanda dirinya.
Ia ingin berlari, tetapi kaki-kakinya terasa berat, tidak bisa bergerak. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ingin memperbaiki semuanya. Lina. Saya ingin menebusnya. Tapi saya tidak tahu bagaimana. Lina mengulurkan tangannya, seolah menawarkan jalan keluar. Namun matanya tetap kosong. Tidak ada rasa kasihan atau belas kasihan di sana. Kamu harus memilih. Hadi. Hanya dengan menebus apa yang telah kau lakukan, semuanya akan berakhir. Hadi terdiam, berjuang melawan perasaan takut yang semakin dalam. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Jika ia tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan perjanjian yang belum dipenuhi, maka ia akan terus dihantui oleh bayangan masa lalunya. Dengan penuh keteguhan, Hadi akhirnya berkata, "Saya tidak takut lagi, Lina. Saya akan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Saya akan bertaubat dan menebus semuanya." Lina hanya mengangguk pelan, dan kemudian menghilang seperti kabut yang menguap. Hadi berdiri terpaku di tempatnya. Napasnya terengah-engah. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menyelesaikan janji itu baru saja dimulai, dan jalan yang harus ditempuh sangat berliku. Hari-hari setelah kejadian di makam Lina, Hadi merasa seolah-olah hidupnya sudah tidak lagi sama. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seperti ada beban yang terus mengikutinya. Suara Lina yang berkata, janji itu harus dipenuhi, terus bergema di dalam pikirannya. Hadi tahu bahwa jalan untuk menebus kesalahannya tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan. Ia harus menyelesaikan janji yang pernah ia buat. Apapun itu, Hadi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang perjanjian yang telah ia buat dengan Dimas, pria yang pernah memperkenalkan pesugihan kepada dirinya. Suryanto tidak tahu banyak tentang dunia pesugihan, tetapi ia ingat bahwa Dimas pernah mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar jika ia ingin mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Dan sekarang, harga itu harus dibayar. Ia pergi ke tempat yang dulu pernah ia temui Dimas. Sebuah tempat yang tampak tak terjamah waktu. Sebuah rumah tua di pinggiran desa yang tidak banyak orang tahu keberadaannya. Ketika ia sampai, Hadi berdiri di depan gerbang tua yang terbuka sedikit, namun merasa ragu untuk melangkah masuk. Dengan hati berdebar, Hadi akhirnya melangkah ke dalam. Rumah itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang redup. Bau lembab dan usang memenuhi udara, dan suara langkah kakinya terdengar keras di dalam ruang kosong. Di salah satu sudut, ia melihat sosok yang tak asing. Dimas, pria yang dulu menawarinya jalan pintas untuk mencapai kekayaan, sedang duduk di kursi tua, memandang Hadi dengan tatapan kosong. "Kamu kembali juga, Hadi," kata Dimas dengan suara yang dalam dan tenang. "Aku tahu kamu tidak bisa lari dari itu." Hadi menelan ludah. "Dimas, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus saya lakukan untuk menebus semuanya?" Dimas tertawa kecil. Suara tawa itu mengisi ruangan yang sunyi. "Semuanya sudah tertulis. Hadi, kamu sudah melakukan bagianmu. Sekarang, bagian yang lainnya adalah membayar harga yang dijanjikan." Hadi merasakan kepanikan yang luar biasa. "Harga? Apa maksudmu?" "Saya tidak ingin melanjutkan ini. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Saya ingin menebus kesalahan saya." Dimas berdiri dari kursinya, mendekatkan wajahnya ke wajah Hadi. "Kamu ingin keluar? Begitu saja? Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari janji itu? Tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Semua ada bayaran, Hadi." Hadi merasa tubuhnya lemas. "Apa yang harus saya bayar? Apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan ini?" Dimas memandangnya dengan tajam, lalu menunduk sejenak. "Ada yang harus kamu korbankan, Hadi. Hanya dengan pengorbanan itu, kamu bisa mendapatkan kedamaian yang kamu inginkan. Itu satu-satunya cara untuk menebus semua yang telah kau perbuat." Hadi terdiam, berpikir keras. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan pengorbanan ini. Apakah itu berarti ia harus memberikan sesuatu yang lebih besar?
Apakah itu harga yang harus ia bayar? Hatinya terasa semakin gelisah. Apa yang harus ia korbankan? Dimas, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Serunya, frustrasi. Dimas mengangkat tangan dan menunjuk ke arah sebuah meja di sudut ruangan, di mana terdapat sebuah kotak kecil yang tampak misterius. Disitulah jawabanmu. Itu adalah langkah terakhir. Hadi, ambil itu, dan kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Hadi berjalan mendekat, dengan langkah berat. Ia membuka kotak itu, dan melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah batu hitam kecil terletak di dalam kotak, dengan simbol yang aneh terukir di permukaannya. Begitu Hadi menyentuh batu itu, sebuah kekuatan gelap mengalir dalam dirinya, dan seketika itu juga, perasaan cemas dan takut semakin menguasai dirinya. Dimas menyeringai. Itu adalah kunci. Pengorbananmu harus dilakukan dengan menerima kekuatan itu. Tapi ingat, Hadi, pengorbanan itu bisa mengubah hidupmu selamanya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi dengan harga yang sangat tinggi. Hadi merasa terhuyung. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia benar-benar siap untuk membayar harga yang dituntut? Ia merasa terperangkap dalam keputusan yang sulit, namun satu hal yang pasti, ia harus menyelesaikan janji ini, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang sangat besar. Hadi berdiri di hadapan batu hitam yang terletak di atas meja. Hatinya berdebar kencang. Tangannya yang gemetar menggenggam batu itu, merasakan kekuatan gelap yang mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu, saat itu ia harus membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Janji yang belum dipenuhi harus dibayar, dan pengorbanan itu harus dilakukan. Dimas berdiri di belakangnya, menunggu dengan tatapan tajam, seolah menikmati kebingungannya. Kamu sudah sampai pada titik ini, Hadi. Sekarang kamu harus memilih. Jika kamu ingin kembali ke kehidupan yang normal, kamu harus memberikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berharga dari apa yang pernah kamu miliki. Hadi merasa matanya terbelalak, hatinya bergejolak. Ia merasa terjepit di antara keinginan untuk menebus kesalahannya dan ketakutan akan konsekuensi dari pengorbanan yang diminta. Apa yang bisa ia korbankan? Apa yang bisa mengubah semuanya menjadi lebih baik? Dalam kepanikannya, Hadi teringat pada Lina, pada semua kenangan indah yang mereka bagikan bersama. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Lina, tetapi janji yang harus dipenuhi ini memaksanya untuk memilih. Ia tahu bahwa hidupnya yang sekarang telah terjerat dalam kesalahan yang lebih besar, dan hanya dengan melakukan pengorbanan inilah ia bisa mengubah takdirnya. Perasaan gelisah yang menghantui hatinya semakin besar. Saat itu, suara Lina terdengar di dalam pikirannya, seolah-olah mengingatkannya kembali. Lina, apakah ini yang kamu inginkan? Apa yang harus saya korbankan untuk kembali ke jalan yang benar? Hadi berbisik kepada dirinya sendiri. Matanya penuh air mata. Tanpa sadar, ia merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dari batu hitam itu. Semua ketakutan, rasa cemas, dan penyesalan mulai menyelimuti pikirannya. Ia tidak bisa lagi menunda keputusan ini. Tangan Hadi mengangkat batu itu, dan dengan seluruh kekuatannya, ia melemparkan batu tersebut ke tanah, menghancurkannya dengan penuh kemarahan dan rasa sakit. Namun, begitu batu itu pecah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari dalam pecahan batu, menyelimuti ruangan dengan kilauan yang tak tertahankan. Hadi merasa tubuhnya tertarik ke dalam cahaya tersebut, dan dalam sekejap, ia merasa seolah-olah berada di tempat yang sangat jauh, di luar dunia yang ia kenal. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana itu penuh dengan ketenangan yang sangat mendalam, namun juga penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Di tengah-tengah cahaya, muncul sosok Lina. Kali ini, Lina tampak berbeda. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi cahaya yang menyinari sekelilingnya. Matanya memancarkan kedamaian, namun ada kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Lina, Hadi tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Lina mendekat dengan langkah tenang,
namun setiap gerakan yang ia buat terasa sangat penuh makna. Hadi, kamu telah memilih jalanmu. Janji yang belum dipenuhi harus dibayar, dan kamu telah melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk menebusnya. Hadi merasa bingung, namun juga terkejut. Apakah ini pengorbanan yang saya lakukan? Apakah saya sudah memilih jalan yang benar? Lina tersenyum, dan dari bibirnya keluar kata-kata yang penuh harapan. Tidak ada yang lebih besar dari cinta yang tulus. Kamu telah membayar harga yang harus dibayar, Hadi. Tetapi ingatlah, pengorbanan sejati adalah ketika kita memilih untuk berbuat baik meskipun kita tahu itu akan menyakitkan. Cahaya itu semakin terang, dan dalam sekejap, Lina menghilang, meninggalkan Hadi dalam kedamaian yang luar biasa. Saat itu, Hadi merasakan sebuah kelegaan yang tak terhingga, seolah beban yang selama ini menghimpit hatinya akhirnya terangkat. Hadi terbangun di rumahnya, duduk di kursi tempat ia biasa merenung. Pagi itu terasa berbeda. Udara pagi yang sejuk masuk melalui jendela, membawa aroma tanah basah yang segar. Hadi merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya kembali seperti semula, tetapi dalam hati, ia tahu bahwa ia telah berubah. Pengalaman yang ia alami dalam kegelapan malam itu, saat Lina muncul dan akhirnya menghilang, telah memberikan pencerahan yang mendalam. Ia merasa beban yang selama ini menghimpitnya, rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan, akhirnya terangkat. Hadi tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar, meskipun jalannya sangat berliku. Pengorbanan yang ia lakukan untuk menebus janji yang tidak pernah ia penuhi telah membawa kedamaian, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, Hadi merasa bebas. Pagi itu, Hadi memutuskan untuk mengunjungi makam Lina, tempat di mana semua ini bermula. Namun, kali ini ia datang dengan perasaan yang berbeda. Ia datang bukan untuk meratapi, tetapi untuk melepaskan semuanya. Ketika ia tiba di kuburan, Hadi berdiri sejenak di depan makam Lina, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Lina, aku sudah menebusnya. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan, ucap Hadi dengan suara yang penuh haru. Aku berjanji, aku akan hidup dengan cara yang benar. Terima kasih telah mengajarkanku arti pengorbanan dan cinta sejati. Hadi kemudian meletakkan bunga di atas makam Lina dan berdoa. Doa yang penuh penyesalan, tetapi juga penuh harapan untuk masa depan. Ia tahu bahwa meskipun Lina telah meninggalkannya, cinta dan ajaran yang ia berikan tetap ada dalam dirinya. Hadi siap untuk melanjutkan hidup, dan kali ini dengan hati yang lebih ringan. Beberapa minggu kemudian, perubahan besar mulai terlihat. Hadi kembali ke ladang dengan semangat yang baru. Anak-anaknya mulai merasakan perbedaan pada ayah mereka. Ia tidak lagi terperangkap dalam kenangan kelam masa lalu. Hadi kembali mengelola hidupnya dengan penuh ketulusan, mengajarkan anak-anaknya tentang pengorbanan, cinta, dan bagaimana pentingnya untuk selalu kembali ke jalan yang benar. Warung kecil yang dulu ia kelola juga kembali berkembang, bukan karena pesugihan atau jalan pintas, tetapi karena kerja keras, ketulusan, dan kejujuran. Pelanggan yang datang mulai merasa damai dan puas, mengetahui bahwa setiap makanan yang disajikan berasal dari usaha yang jujur dan penuh kasih. Pada akhirnya, Hadi menyadari bahwa pengorbanan yang terbesar adalah ketika kita memilih untuk memperbaiki diri, meskipun itu sangat menyakitkan. Dengan pengorbanan itu, ia menemukan jalan menuju kedamaian, dan ia yakin bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya yang benar-benar berniat untuk kembali ke jalannya. Hadi tersenyum, merasa bahwa meskipun hidup ini penuh dengan ujian, ia telah diberikan kesempatan kedua. Ia siap untuk menjalani hidup baru, tanpa terjebak oleh bayang-bayang masa lalu. Hikmah dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan kita memiliki konsekuensi, tetapi taubat yang tulus dapat mengubah segalanya. Pengorbanan yang sejati adalah ketika kita memilih untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar, meskipun itu sangat berat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan, dan Allah selalu menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Segala kesamaan nama, tempat, dan kejadian hanyalah kebetulan.